warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga saya dapat kesempatan untuk mempresentasikan materi pada saat ini. Dan yang saya hormati Bapak Hervin Yokri Pradipta, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dan teman-teman dan para pendengar sekalian. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Siti Maimunah dengan INPM 2021010185 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Substansi Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hakikat sesuatu menurut filsafat terlebih dahulu. Jadi, definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami golongan-golongan tertentu, untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Jadi bisa didefinisikan yang disebut dalam ilmu mantik, yaitu logika, sebagai jami, yaitu memuat, dan mani, yaitu menolak. Jadi ada definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Didefinisikan itu tersusun dari jenis yang terdekat, yang proximum, dan perbedaan spesifik, yaitu ialah setiap pengertiannya yang menyatakannya hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertiannya yang membedakan golongan spesies dari jenis-jenisnya, misalnya berakal budi, membedakan manusia dari hewan. Pengertian filsafat ini pun, filsafat hukum Islam ini terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, Islam. Hukum dan Islam. Jadi filsafat hukum ini adalah pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran sistematis yang mendalam, logis, dan radikal, yaitu tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, dan baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan penting tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun kita pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam. Jadi bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Nah, di selanjutnya, dengan demikian yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, izam, ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashi. Serta selanjutnya saya juga akan menjelaskan dengan apa tentang faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam, yaitu yang pertama itu adalah wacana atau argumentasi, yang menandakan bahwa filsafat ini memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Jadi perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua ini adalah segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh pembicaraan filsafat.
Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat ini merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat. Karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga ini yaitu sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala hal sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tidak tepat atau dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain. Meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat ini adalah radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya. Yang terakhir, radix artinya akar yang juga disebut ars sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. Dan yang kelima ini adalah hakikat. Apa sih hakikat? Hakikat ini merupakan yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tentang berbicara makna yang hakikatnya ini terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat ini tersebut sebagai hakikat akibat dari berpikir radikal. Jadi berdasarkan 5 berpikir filosofis tersebut dapat kita ambil pemahaman bahwa filsafat ini merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal yang dapat dilihat dari berbagai hal sudut memiliki kontemplasi, pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Jadi berkaitan dengan hal-hal tersebut, hal-hal berikut ini yang pertama adalah berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Lalu yang kedua adalah berhubungan dengan alam sistematis, alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga ini adalah segala hal yang rasional dan irasional. Yang keempat ini semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima yaitu berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Lalu yang keenam sehubungan dengan hakikat yang terbatas, yang tidak terbatas. Yang ketujuh adalah berhubungan dengan teori pengetahuan, semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang kedelapan ini adalah berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia untuk dihindarinya. Dan yang kesembilan yaitu berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan dan terciptanya sintesis segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Jadi demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman dan para pendengar sekalian. Dengan ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.